العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بنية المقبولة من الرسول ومن إلى حضرة الرسول وعلى كل من نبي صلاة صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب علمنا من لدنك علما Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita kembali menyambung pelajaran tauhid, yaitu sifat 20. Pagi hari ini kita masuk ke pembahasan hukum akli atau hukum akal, ketetapan yang ditetapkan oleh akal. Cuman akal yang bagaimana? Yakni hukum akal yang tersimpan, yang tertaruh di hati orang yang beriman, cahaya yang tersimpan di hati orang yang beriman. Jadi akal itu Allah letakkan cahaya, berupa cahaya yang Allah letakkan di hati setiap orang yang beriman. Cahaya itu dalam bahasa Arab ya nur. Lalu bagaimana bentuk nur atau cahaya yang Allah simpan, Allah letakkan di hati orang yang beriman? Ini bentuknya hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Wala ya'lamu kunhaha illallah. Tidak ada yang tahu bentuknya nur, bentuknya cahaya yang Allah simpan di hati orang yang beriman kecuali Allah saja yang mengetahuinya. Dengan cahaya itu dapat diketahui segala ilmu, baik ilmu yang daruri, ilmu yang mudah, maupun ilmu nazari, ilmu yang sulit. Jadi cahaya itu fungsinya dapat mengetahui ilmu, baik ilmu daruri, ilmu yang mudah untuk dicerna, maupun ilmu nazari, ilmu yang sulit untuk dicerna. Itu arti akal. Jadi akal itu bukannya otak adalah. Jadi akal itu bukannya otak. Jadi akal itu berupa nur yang Allah letakkan di hati setiap orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, Allah tidak memberikan nur di hati mereka. Ini bedanya kita orang yang beriman kepada Allah dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau kita yang beriman kepada Allah, maka Allah letakkan cahaya atau nur di hati kita. Tapi kalau orang tidak beriman, Allah tidak meletakkan cahaya tersebut di hati mereka. Hukum akal artinya menetapkan sesuatu barang bagi suatu barang. Bahasa Arabnya isbatu amrin bi amrin, menetapkan suatu barang bagi suatu barang, atau menafikannya, meniadakannya, au nafiyuhu, meniadakan suatu barang bagi suatu barang.
Itu pengertian dari hukum akal. Menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau meniadakan suatu barang bagi suatu barang dengan tiada terhenti atas berulang-ulang seperti hukum adik atau hukum adat. Jadi kita selain mempunyai hukum akal, ada yang disebut dengan hukum adat, hukum ketetapan yang sesuai dengan kebiasaan, itu adat. Jadi menetapkan sesuatu itu karena kebiasaan, itu namanya hukum adat. Nah, hukum adat ini berlaku karena berulang-ulang. Seperti contoh makan. Makan itu adalah adat. Nah, setiap kali kita merasa lapar, lalu kita bawa makan, maka kita merasa kenyang. Kemudian berikutnya kita lapar lagi, kita bawa lagi makan, lalu kenyang lagi. Kemudian lapar lagi, kita bawa makan, kenyang lagi. Nah, dengan berulang-ulangnya, setiap kita lapar, kita bawa makan, maka timbullah rasa kenyang. Lalu ujar adat menetapkan nasi itu atau makanan itu mengenyangi. Ini hukum adat, hukum kebiasaan. Jadi kebiasaan yang menetapkan adanya kenyang karena adanya makan, adanya kenyang karena adanya makan. Karena sudah berulang-ulang, bilanya lapar dibawa makan kenyang, atau misalnya haus, dimanya haus dibawa minum, ampih haus, ampih dahaga. Kena haus pulang, dibawa pulang minum, ampih pulang haus. Kena pulang haus pulang, dibawa minum, ampih pulang haus. Nah, 3 kali berulang-ulang nih, bilanya haus, dibawa minum, ampih haus, maka ujar adat menetapkan banyu atau air itu bisa menghilangkan rasa haus. Air yang kita minum menghilangkan rasa haus, karena setiap kali kita haus, kita minum, lalu situ ampih haus. Itu contoh hukum adat yang kedua. Atau misalnya lagi, setiap benda yang kena air, asalnya benda ini kering, lalu kita siramkan air, maka benda tadi menjadi basah. Nah, setelah kering, kita siram kembali dengan air, maka benda tadi kembali menjadi basah. Kering lagi benda itu, lalu kita siram lagi dengan air, nah, benda tersebut menjadi basah. Berulang-ulang kita ulangi demikian itu, setiap benda yang kering yang kita siramkan air, maka benda tadi menjadi basah. Lalu hukum adat menyebutkan bahwa air itu membasahi. Air membasahi. Contoh yang keempat tentang hukum adat. Benda apabila karena api terbakar, misalnya kertas kering karena api terbakar, kita ambil lagi kertas yang kering, kita bakar dengan api, lalu terbakar. Kita ambil lagi kertas yang kering, lalu kita bakar dengan api dan terbakar. Berulang-ulang, setiap benda yang terkena api, maka benda tadi terbakar. Lalu oleh adat kebiasaan menyebutkan bahwa api itu membakar. Api itu bisa membakar. Dan contoh-contoh lainnya. Tapi bisa menyalahi dari kebiasaan. Nah, ini hukum adat. Jadi hukum adat itu walaupun sering berulang-ulang kejadian yang sama, tapi bisa menyalahi daripada kebiasaan. Sebagai contoh, tadi sudah Bapak sebutkan, setiap benda yang karena api
itu benda tersebut bisa terbakar. Coba kita menengok ke belakang tentang sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, sampai-sampai menurut cerita itu untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api memakai minjanit atau bahasa Banjarnya pakai ketapel besar, karena saking besarnya api jadi kada bisa diparaki, jadi pakai ketapel. Setelah Nabi Ibrahim masuk ke dalam kobaran api, apinya habis, lalu Nabi Ibrahim dengan selamat keluar dari bara atau abu api tersebut. Nah ini padahal secara adat api itu membakar, tapi kenyataannya Nabiullah Ibrahim tidak terbakar. Makanya hukum adat itu bukan menjadi patokan kita, karena bisa menyalahi daripada kebiasaan. Benda kena lading, bila kena lading luka, bisa aja kena lading tidak luka. Itulah adat, kebiasaan, kebanyakannya begitu. Bilanya kena lading luka, tapi bisa aja kena lading atau kena pisau tidak luka, karena itu hanya sebatas hukum adat. Dan tiada terhenti atas tertaruh oleh orang yang menaruh, hanya tidak terhenti atas tertaruh oleh orang yang menaruh, orang yang membuat seperti hukum syariat. Nah, kalau hukum syariat itu hukum yang ditetapkan oleh agama, oleh yang menetapkan siapa? Allah dan Rasul. Hukum syariat. Kan nanti kita belajar hukum syariat itu ada 7: wajib, sunnat, mustahil, wajib, sunnat, haram, makruh, mubah, sah dan batal. Itu ini masuknya kepada hukum syariat, hukum agama. Jadi beda. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam kita belajar tauhid ini ada 3 hukum yang perlu kita ketahui agar kita bisa membedakan. Pertama hukum akal, kedua hukum adat, ketiga hukum syariat atau hukum agama. Nah, masuk dalam pembahasan ilmu tauhid nantinya adalah ilmu hukum akli, hukum akal. Ini masuk pembicaraan di dalam ilmu tauhid. Adapun masalah ilmu syariat itu masuknya di ilmu fikih atau ilmu agama, ilmu syariat. Kenapa di sini disebutkan? Supaya kita bisa membedakan yang mana hukum akli, hukum akal, yang mana hukum adi, hukum adat, yang mana hukum syar'i, hukum syariat. Jadi kita belajar di sini agar kita bisa membedakan antara 3 macam hukum tersebut. Bermula terkumpul hukum akli, hukum akal dalam 3 perkara di bawah ini. Di hukum akal, ketetapan yang berdasarkan akal, ketetapan yang diputuskan oleh akal itu ada 3. Yang pertama namanya wajib. Wajib artinya wajib pada akal. Wajib pada akal. Apa arti wajib pada akal? Yaitu barang yang tak dapat pada akal tiadanya. La yutasawwaru fil aqli adamuhu,
Nah bahasa kitanya akal kada menerima lamun kadada. Akal kada menerima, akal menolak lamun kadada. Itu arti wajib pada akal. Wajib pada akal, akal kada menerima lamun kadada. Seperti contoh, Allah wajib bersifat wujud. Allah wajib bersifat wujud. Arti wujud ada. Nah, akal kita kada menerima lamun Allah tidak bersifat wujud. Itu maksudnya. Itu wajib pada akal namanya. Akal kita nih, nang tadi nang nur tadi, nang nur nang Allah simpan di hati orang yang beriman, ya akal namanya. Kada menerima lamun Allah Ta'ala itu tidak ada. Menolak, akal kita menolak lamun Allah Ta'ala itu kada ada. Kenapa jadi menolak? Karena jelas sudah nampak di mata kita, terlihat di mata kita, terdengar di telinga kita, terasa di lidah kita, ciptaan-ciptaannya. Kemana aja kita memandang, pasti memandang ciptaan Allah. Apapun bentuk suara itu adalah ciptaan Allah. Rasa dan macam-macam itu semuanya ciptaan Allah. Jadi lamun ciptaannya ada, perbuatannya ada, mustahil akal kita kada menerima lamun menciptakan tidak ada. Nah itu. Jadi akal kita kada menerima lamun Allah Ta'ala itu tidak bersifat wujud. Akal kita menolak lamun Allah Ta'ala itu kada bersifat wujud. Ditolak oleh akal kita. Sebagai bukti penolakan adalah dalilnya, tandanya Allah Ta'ala itu ada, ya alam semesta nih. Adanya langit dan bumi, adanya langit dan isinya, itu ciptaan Allah. Adanya bumi dan isinya, itu ciptaan Allah. Adanya antara langit dan bumi, itu pun ciptaan Allah. Itu. Nah dalilnya huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dialah zat Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan menciptakan 7 lapis bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itu wajib. Jadi wajib di sini wajib pada akal. Bapak mengharapkan kepada kalian semua tetaplah selalu membuka setiap Jumat pagi majelis ta'lim yang Bapak berikan kepada kalian. Nah, ini mengharapkan Bapak mengharapkan sekali agar kalian itu membuka kegiatan majelis kita yang biasanya kita lakukan secara tatap muka, tapi berhubung ada pandemi maka kegiatan ini kita laksanakan dengan cara daring. Jadi Bapak mengharapkan kepada kalian semua, marilah kita sama-sama mempelajari ilmu tauhid dengan sebaik-baiknya untuk modal kita dalam melaksanakan kewajiban kita selaku orang yang beragama. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk Bapak pribadi dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan mudah-mudahan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat kita dunia dan akhirat. Ala hadin niyat wa ala kulli ma nabi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awwinna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qina bit taqwa wa qina bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin
وانصر عيوبنا وعيوب معلمينا عنا ولا تذهب بركاتهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات ونعوذ بك من الكبر والرياء والعجب والحسد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.